Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan channel Kolong Kobong. Kali ini saya berada di lokasinya ini Kelurahan Saruni, Komplek Kuranten Asri ya, Komplek Kuranten Asri, Kelurahan Saruni, Kecamatan Magasari, Kabupaten Pandeglang. Kenapa saya berada di sini? Jadi saya mau nge-review salah satu saya bilang salah satu anak muda nih ya, yang punya kreativitas. Jadi dia punya keahlian khusus di bidangnya. Jadi kita tanya aja ya langsung teman-teman. Ini kita kenalkan, ini Bapak Yudi. Gimana sehat Pak Yudi? Alhamdulillah. Ya. Ini Bapak Yudi ini dia punya keahlian spesial ya teman-teman. Kenapa saya penasaran pengen mengangkat keahlian Pak Yudi ini? Karena memang unik di Pandeglang ini. Jadi dia keahliannya sebagai salah satu pawang hujan. Nah, profesinya ini pawang hujan. Jadi belum jadi profesi mungkin ya. Jadi nanti kedepannya bisa jadi profesi gitu. Jadi kita tanya-tanya langsung ya Pak Yudi ya, sama Pak Yudi ya. Nih Pak Yudi nih, mau nanya ini nih Pak Yudi. Ya. Jadi dari kapan sih Pak Yudi ini menggeluti jadi punya keilmuan semacam pawang hujan ini gitu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan mungkin kalau ditanya sejak kapan, jujurnya mungkin ini adalah ilmu warisan ya Pak ya. Dibilang ilmu warisan, betul. Karena Dari orang tua. dari orang tua Pak. Memang riwayatnya harus seperti itu. Dan saya pun tidak bisa langsung menurunkan ke orang lain, harus ke anak kalau nggak ke adik saya sendiri gitu. Nah, makanya kalau berbicara masalah kapan, sebetulnya ini spontanitas. Dulu semenjak orang tua dia ada di Jakarta, ada perintah dari dulu itu dia ada di Parigi, ada permintaan buat nyarang. Karena orang tua jauh, makanya menyuruh saya gitu kan, untuk memerintahkan tolong dipasangkan untuk nyarang lah gitu. Setelah saya enggak saya pelajari, cuma saya menjalankan perintah orang tua aja. Padahal kalau menurut ininya mah harus melalui tahapan Pak, ada puasa gitu kan. Karena ini warisan. Betul, gitu, karena warisan mungkin. Saya juga orang tua pun kok aneh gitu Pak ya. Ketika memberikan instruksi kepada saya menjalankan langsung saja dia Pak ya gitu kan. Mungkin ya ini terima gitu, alhamdulillah dijabah sama Allah Pak gitu. Jadi waktu itu langsung saya saya kerjakan perintah orang tua, alhamdulillah terlaksana. Dan permintaan 2 hari untuk kita bukan memberhentikan ya Pak ya, karena memang dalam syarat hujan itu kita tidak boleh memberhentikan, kita menggeserkan. Kalau memberhentikan namanya kan kita berarti menerima rezeki, menjalankan rezeki, katakan rezeki dari Allah. Istilah dari pawang hujan menggeserkan gitu. Nah, menggeserkan betul. Jadi kalau kita bahasanya jangan memberhentikan hujan, bahaya itu gitu kan. Bahaya, ya. Itu menunggu apa? Kesombongan lah. Betul, itu nggak boleh karena itu adalah rezeki dari Allah gitu. Makanya kita mintanya menggeserkan. Nah, makanya dulu itu kalau saya hitung waktu zamannya mungkin 2006 lah. 2006 itu udah saya alhamdulillah orang tua mungkin langsung memberikan ke saya. Tapi tadi itu Pak, sebetulnya kalau melalui ini harus melalui tahapan ya, puasa dulu gitu. Karena orang tua pun sampai aneh gitu. Bapak dulu katanya pingin ini tuh puasa dulu. Kalau kamu kok langsung bisa? Ya tadi itu mungkin ya Pak ya, karena mungkin dari warisan itu alhamdulillah gitu. Keberkahan dari Betul, berkahan orang tua alhamdulillah. Jadi makanya jujur saya mah tidak melalui tahapan puasa Pak. Puasa mah setelah kesininya aja, untuk menguatkan gitu Pak ya, untuk menajamkan kalau orang tua bilang. Orang tua masih ada Pak? Alhamdulillah orang tua masih ada, dan orang tua pun mungkin kalau orang tua mungkin udah nggak tanyakan lagi. Alhamdulillah beliau udah mungkin banyak senior lah. Wah iya. Senior. Jadi untuk di wilayahnya beliau itu udah banyak tahu masyarakat. Jadi kalau emang ada acara-acara pernikahan di Salawe.
Salawe di Pocang. Oh, di Kecamatan Pocang. Iya betul. Oh, di situ. Makanya kalau orang tua mungkin udah pada tahu masyarakat di sana kalau yang mengajar nikahan, hajatan apapun itu pasti ke Pak saya gitu. Oh, gitu. Ya teman-teman ya udah dengar tadi kalau tentang pemaparan Pak Ustadz, saya bilang Pak Ustadz Wahyudi ya, lengkapnya Pak Ustadz Wahyudi apa? Pak Wahyudi aja boleh. Pak Ustadz Wahyudi ini jadi dia punya ilmu dari warisan dari orang tua. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar atau gimana mungkin bisa langsung hubungi Pak Yudi atau gimana tata caranya mungkin langsung ke Pak Yudi ya. Jadi ada di deskripsi video ini tentang keahlian pawang hujan. Nanti saya cantumkan nomor WA Pak Yudi. Bagi teman-teman yang ingin punya hajat apa tentang pawang hujan, monggo silahkan Pak Yudi. Oke, tata cara buat nyarang itu sebetulnya kita punya banyak cara dan alhamdulillah baru mungkin 2 tahun ke belakang saya dapat mimpi ya. Mimpi itu pun ada yang memberikan mimpi untuk nyarang dengan teknik yang berbeda dan alhamdulillah udah saya praktekkan dan itu berhasil. Mungkin tadi itu mungkin petunjuk dari Allah gitu kan. Sebetulnya tadi itu kembali kepada diri kita, keyakinan Pak. Yakin ke Allah, kita yakin pokoknya jangan sampai ini insya Allah Pak. Mujizat itu tadi itu ya kita saya nggak punya daya dan upaya lah. Kita hanya berpasar kepada Allah, minta sama Allah, minta digeserkan, yaitu adapun kembali. Dan ada syarat Pak, kalau membuat pribadi saya sendiri, emang orang tua bilang kalau kita ngebantu masyarakat yang dia di mana turunan Sukacai sama Cilanggar Pak. Ya Cilanggar. Ya. Gimana? Itu sangat sulit gitu. Sangat sulit. Ada susah. Betul. Karena mungkin kalau dari kita mah sarangan saya ini, tapi kenapa yang saya kemarin dapat mimpi itu insya Allah saya akan kolaborasi gitu. Mudah-mudahan bisa. Kalau dari orang tua mah karena emang ada riwayatnya nenek moyangnya dulu Sukacai itu gini Pak. Jadi mereka nenek moyang bilang kalau sekiranya kalian hajat, saya mah tidak bisa menyumbang apa-apa. Saya hanya bisa menyumbang air. Nah makanya kalau mereka hajat pas hujan di bendung gimana pun betul Pak. Nah makanya kembali lagi ke tata cara tadi. Biasanya saya menggunakan 3 metode ya Pak ya, 3 metode. Jadi untuk media bakarnya sendiri saya biasa menggunakan anak pisang batu, pisang kelutuk kalau orang Sunda bilang. Ya sama betul. Anaknya itu Pak ya yang minimal daun 3. Daun 3 itu nggak boleh dari umuran sebulan setengah kali Pak. Enggak, terlalu gede Pak. Itu yang masih tinggi kecil lah. Kurang lebih 30 cm itu udah ada. 3 daun itu ya. 3 daun. Sama daun talas. Jangan daun bolang. Daun bolang. Daun bolang, nggak boleh daun talas Pak, karena emang dia warnanya agak berbeda. Beda daun talas beda. sama daun bolang. Beda Pak. Dari kita cobanya dari air aja Pak. Taburin air ke daun talas itu, dia tidak akan tersisa. Dia tidak akan tersisa. Tapi kalau daun bolang ya, kalau daun bolang dia tidak akan tersisa. Tidak akan tersisa air. Tapi kalau daun talas biasanya ada bekas airnya. Masih ada sisa sedikit lah gitu. Makanya kenapa kita menggunakan media itu nanti di media bakar biasanya kita ditempatkan di kawan tempat hajatan. Itu ada tungku ya Pak ya. Kenapa tungku? Kan biasanya tungku standby aja, masak terus Pak. Si pohon pisang kita tancapkan di belakangnya, kita boleh kita tanamlah di belakang si tungku itu. Kalau daun bolang kita gantungkan. Nah itu mungkin ada filosofi ya khusus ya Pak ya, karena mungkin kalau dari talas itu sendiri kita contohkan air tadi, dia tidak bisa menampung air, maksudnya kita menggeserkan air itu. Mungkin prasyaratnya aja gitu kan. Baik, selain itu ada media kedua. Media yang kedua itu banyak media-media gitu ya. Banyak Pak. Media yang kedua kita itu kalau yang tapi yang media kedua ini nyambung dari media satu gitu. Nyambung aja. Satu perseratan gitu. Betul, nyambung. Nanti saya kasih tahu tata cara dari pertamanya untuk ini gitu kan. Jadi itu mah langsung kunjungi ke Pak Yudi aja lah. Siap. Kalau tata cara langsung media-media aja. Untuk media yang kedua itu kita biasanya gini, kalau nyarang dengan media bakar tadi nggak hujan, tapi dia agak redup nih Pak. Wah kita kan otomatis yang hajat mah khawatir takut hujan. Kita pun sama yang nyarang gitu harus punya wanti-wanti takutnya tumpah gitu. Kita menggunakan media keju dengan pancasona. Pancasona itu air putih.
tapi kita lakukan sholat hajat dulu. Ya, Sholat hajat terlebih dahulu. Sholat hajat itu betul ada 3 pilihan antara 2, 4, 8 rakaat. ada ritual lah gitu ya. Ritual khusus. Nanti setelah kita wasulkan, nanti di air itu di media yang kedua itu air putih dengan bawang putih dan cabai merah. Bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dengan cabai merah, Pak. Banyak banget. Iya. Itu kurang lebih misalkan ada 7 ya, Pak, dalam satu tusukan, Pak. Cabai merah 3, bawang merah 4. Bawang cabai merah 4, bawang merah 3. Gitu. Itu akan ditaruh di atasnya, di atas gelas yang tadi kita siapkan. Usahakan gelas itu ditaruh di bawah panggung acara hajatan, Pak. Dan dihalangi jangan sampai terkena ayam. Ya, gangguan yang lain. Nah, betul. Dikhawatirkan kenapa? Pernah kita alami, kalau air pancasona ini dia tumpah, itu akan menyebabkan tadi, Pak, hujannya nggak ke bendung, betul, hujan nggak ke bendung. Nah, makanya kita harus diwaspada gitu kan. Sama satu lagi bantuan kalau emang ini mendungnya bener kayak kemarin, Pak, kita ya waktu Muldan, itu kan udah sangat ngeri, hujan, maksudnya petir udah terdengar, gelap udah gulita, udah khawatir lah. Betul, sangat khawatir. Saya khawatir. Nah, kita dikencangkan dengan satu garam yang kasar, Pak. Oh, garam. Garam kasar. Bakaran pun kita pakai menyan sedikit. Jadi persyaratan selanjutnya itu iya. Tanda-tanda yang betul, tanda yang sekiranya udah bakal urgen kita tempah dengan garam itu sama menyan sedikit, insya Allah. Nanti tetap kita tawasul lagi kita kan. Iya. Nah, teman-teman, jadi kalau ini ya, kalau pengen langsung ini mah memang susah. Jadi harus ada ijazah dulu. Kalau ininya apa namanya? Jadi tentang ijazah ini ke orang tua kali mungkin ya. Kalau sekarang insya Allah udah bisa, karena kemarin sempat saya minta ide ke orang tua, kata orang tua harus kalau bisa ke anak. Ijazah ini ya. Betul, karena anak masih kecil. Ke adik alhamdulillah udah. Makanya di sini pun ada mungkin calonnya yang akan saya jajakan ke Pak RT. Pak Baron. Betul. Beliau sempat menanyakan, insya Allah nanti mudah-mudahan diizin Allah gitu kan. Tadi kembali lagi ya kita minta ke Allah. Nah, utama intinya Pak. Intinya jangan ada keraguan lah. Betul, jangan ada keraguan, kita yakin aja karena segala sesuatu atas perintah izin Allah gitu kan. Dan dalam doa pun di situ kita minta ke Allah, kita nggak memusyrikan gitu kan. Kita minta ke Allah, ya Allah geserkanlah gitu kan. Dan di sini dalam jarak tempuh ya Pak ya, betul. Kayak cara teknik menggeserkannya juga kita 4 titik. Misalkan ini di Quran Tanasri ya. Di Quran Tanasri. Geserkan kita dimaksimalkan dulu Pak. Ya. Misalkan dari sini kita minta ke Mandalawangi. Mandalawangi geser ke Mandalawangi. Ke daerah selatannya geserkan ke daerah Saketi. Ke daerah utaranya geser ke daerah Serang. Digesernya itu sama kekuatan angin apa gimana? Nah, nanti di dalam tawasul itu kita minta. Setelah bertawasul kita minta, ya Allah, saya minta geserkan hujan ini. Jadi kita yang penting aja. Saya minta geserkan hujan ini untuk ke daerah utara, ke daerah Serang, ke daerah sininya Rangkas Bitung misalkan ya, Mandalawangi sama Saketi. Tapi kalau emang sekiranya dia tetap berjalan, awan berjalan, orang itu berjalan, normal geser ke sini, berarti jarak itu nggak mungkin jauh. Geser lebih dekat lagi Pak, ke Gunung Karang. Ke sininya misalkan ke Mengger. Mulai dekat ke Cipocang dulu, ke Cipocang, Kadupaten misalkan. Terus ya jarak paling maksimal kalau emang misalkan hujan kemarin, hujan lebat musim hujan ya Pak ya. Kita misalkan mintanya yang penting di tempat hajat jangan sampai hujan. Yang penting lampu merah Maja, tempat lokasi hujan. Lampu merah Maja, Puranten, berarti kan, alun-alun sama Cipacung. Udah insya Allah itu pasti masuk kalau memaksimalkan Pak. Tapi kalau untuk acara biasa dalam artian ya musim hujan pun dengan pengalaman sendiri ya nanti ya. Iya, insya Allah nantilah kita ketemu dengan cara sendiri. Kayak tadi itu Pak, kalau emang sekiranya ada kita mau ritual seperti ini, emang harus jauh-jauh hari. Dalam artian gini, kita nggak mungkin minta dadak hari ini, tolong dong sore biar jangan hujan, seminggu lagi lah gitu. Kita berat, nggak seminggu juga, besok misalkan besok ada acara ini, kalau enggak hari Jumat ada acara, hari Sabtu ada acara, kita tolong. Jadi dari sekarang biar kita satu persiapan badan, karena kan butuh energi Pak, butuh energi karena kan kita pas ininya kan ngegeser ininya biar lebih ini gitu. Ini mau nanya lagi nih Pak Yudi. Jadi spesifikasi tahapan buat pawang itu apa? Ritual pawang itu gimana tuh? Oke, untuk tahapannya sendiri biasanya
setelah nanti mungkin kayak yang hajat minta ke rumah, mungkin saya ritual misalkan 1 hari sebelumnya ya Pak ya. Jadi biar kita malamnya, itu malamnya pengerjaannya. Malam pengerjaannya biasanya yang tahapan pertama itu saya siapkan kayak tadi itu Pak medianya. Setelah siapkan medianya, yang saya lakukan pertama sholat hajat dulu. Sholat hajat dulu. Sholat hajat tadi itu ada 3 pilihan, ada 2, 4, 8 rakaat. 8 rakaat tuh Iya, ya. 8 rakaat. Rata-rata 8 rakaat 8 lah. rakaat betul. Nanti setelah itu baru kita tawasulkan Pak ya. Nanti yang kita tawasulkan biasa kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nanti itulah nanti yang kita Setelah beres tawasul Setelah tuh. tawasul. Jadi persediaan buat tadi teh media-media itu Iya. ya. Dan tetap kita pun minta hadiahkan nanti buat yang hajat itu sendiri. Jadi kita kan nanti di doa itu kan di doa setelah kita doa ini nanti kan kita minta ya Allah saya niat untuk membantu hajatnya Anu bin Anu Iya, gitu iya. kan. Ya, ya. Berapa hari tempo waktunya misalkan kayak tadi itu Pak. Jadi jangan Misalkan sampai dari betul si hajatnya hajat itu. itu sebelum hajatnya. Ya, misalkan kayak dia minta 2 hari, 3 hari gitu. Maksimal itu saya paling maksimal ini Pak ya, maksimal kekuatan saya 1 minggu saya bisa. 1 minggu. 1 minggu Oh, insya Allah. Leluasa gitu ya. Betul, Kalau jadi punya makanya- acara 7 hari 7 malam tuh bisa tuh ya. Insya Allah bisa. Ya makanya. Oke teman-teman, jadi kalau pengen belajar, justru ini mah harus belajar langsung sebenarnya mah. Cuma ini cuma gambaran teman-teman aja. Bagaimana tata cara pawang hujan nih, silahkan langsung tanya ke Pak Ustadz Wahyudi ini. Jadi nanti ada lah di deskripsi videonya tentang tata cara pawang hujan ini. Silahkan hubungi saja, nomor WA Pak Yudi ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, itu tadi ya video singkat dari tentang pengetahuan pawang hujan. Jadi untuk tata cara spesifikasinya mah yang silahkan aja lah langsung tanya ke Pak Ustadz Wahyudi ini. Yang alamatnya nanti saya cantumkan lah, alamat serta nomor WA-nya nanti saya cantumkan. Untuk itu jangan lupa like and subscribe-nya, kolong kobong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz Wahyudi. Iya, sama-sama. Mahmud ya. Kita pamit aja nih. Siap.